Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Para pemirsa, para penonton setia, dan juga para subscriber dari Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga semuanya yang sering menonton, melihat dari konten Padepokan Gaul mendapat kewilujengan, kesehatan, keberkahan, dan juga mendapatkan manfaat lainnya. Dan juga tak lupa saya sebutkan para subscriber dan juga para pemerhati, para pirsawan yang sudah membeli produk dari Al-Husaini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjani Nirwana. Semoga segera mendapatkan manfaat yang diperolehnya, ya kurang lebihnya seperti itu. Dan juga kita akan sapa dulu dari penonton setia kita yang dari luar negeri, yang sering ikut komen dan juga membeli produk. Dan alhamdulillah perlahan-lahan mulai dibukakan pintu hatinya oleh Allah untuk ikut menjalani amaliyah seperti itu. Ya, yang paling utama yang di luar negeri, yang di Hong Kong, yang di Singapura, yang di Taiwan, yang di Macau, yang di Korea, dan juga yang di Thailand, yang di Brunei Darussalam, yang di Singapura, yang di Malaysia, dan tak lupa di Nusantara, di Indonesia tercinta kita ini, dari seluruh Sabang sampai Merauke. Semoga tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun seperti itu. Dan alhamdulillah bagi rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan, semoga saja masih dalam koridor tetap belajar istiqomah dan juga tetap semangat seperti itu. Dan alhamdulillah pemirsa, kali ini kami dari Padepokan Gaul akan membuat konten yang sebentar saya akan bercerita dulu pemirsa. Sedikit saja ceritanya. Alhamdulillah pemirsa, kemarin ya sehari ataupun 2 hari yang lalu saya juga kan ya manusia, masih muda. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk yang namanya ya, kalau bahasa kekiniannya ya jalan-jalan ataupun refreshing lah sebentar di suatu daerah seperti itu. Nah, alhamdulillah pemirsa, waktu saya refreshing itu, ya alhamdulillah juga saya bertemu dengan seorang warga, dan seorang warga itu memang mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Dan alhamdulillah pada saat itu dia itu bercerita kepada saya bahwa di daerah tersebut yang tidak perlu saya sebutkan pemirsa, itu memang lagi ya gencar-gencarnya itu wabah. Nah, seorang petani itu kan pasti mengalami hal-hal kesulitan saat dia menanam, kok ada wabah yang bernama hama tikus dan hama ulat, hama-hama lainnya begitu. Dan kali ini kita akan spesifik lagi, yaitu kita akan membuat konten tentang hama tikus yang lebih jelasnya, yang mengganggu dari mata pencaharian petani dan juga pekebun begitu pemirsa. Alhamdulillah kali ini saya ditemani mediator ganteng kita. Ya, siapa lagi kalau tidak Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah sehat Mas Nis. Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini sepertinya semakin fresh aja saya lihat. Alhamdulillah. Itu berkah, sebentar saya sambil ngobrol sedikit ya. Iya. Itu berkah sering menggunakan ya air zam-zam, sabun glowing, itu juga. Alhamdulillah. Dan juga menjalankan amaliyah begitu ya. Nggih. Alhamdulillah pemirsa.
Ini juga dari Mas Amit. Banyak jika dari para pemirsa yang dari jauh kok menonton, oh Mas Amit kok bisa seperti itu ya. Ternyata itu tadi resepnya. Sedikit saja saya bosorkan, tidak usah banyak-banyak begitu. Semoga jika para pemirsa ingin mengikuti jejak dari Mas Amit ya silahkan saja begitu. Kali ini kita akan membuat tadi, semoga kita nanti tidak mendapatkan suatu halangan apapun. Mohon doanya semuanya diberi kelancaran dari awal sampai akhir nanti. Alhamdulillah siap Mas Amit? Iya, siap. Sedikit di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya penuh refleks apapun. Mati sampai. Saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta salah satu gaib yang bekerja, yang tahu dan juga yang diizinkan untuk bercerita tentang hama tikus. Sini. Saya dia mengecil, bersih tanpa beracun, masuk. Malam. Mana saya ini? Ya di suatu tempat yang tenang, ada lampunya banyak begitu. Jangan kemana-mana, jika kamu lari otomatis kamu terikat. Allah. Siapa manggil saya? Saya yang manggil kamu. Ya, ada apa manggil saya? Ada perlu saya sama kamu. Tahulah. Tak usah mencampuri urusan saya. Iya, saya tidak mau mencampuri. Saya hanya ingin ngobrol sama kamu, hanya ingin mengetahui. Kami kan sebagai golongan manusia, kamu kan sebagai golongan gaib. Jadi saya ingin tahu informasi hal-hal gaib ya dari kamu. Kan saya tadi memanggil salah satu yang diizinkan untuk bercerita. Oh, kamu yang hadir. Ya, saya rajanya di sana. Oh begitu, ya sudah gak apa-apa. Saya lepaskan begitu. Saya kendorkan dulu ya. Ya. Otomatis semuanya kendor. Allah mudah. Jangan disakiti dulu yang di sini semuanya. Sini menghadap sini dong. Lah. Ya. Gitu. Apa kamu? Ya sebentar. Kamu ini wujudmu apa? Bentukmu? Saya setengah manusia, setengah tikus. Oh, setengah manusia, setengah tikus. Ya. Kalau jadi manusia saja tidak bisa. Bisa saja. Sudah jadi manusia saja dulu. Allah. Sebentar ini saat ngobrol ya. Biar tidak terlalu kesulitan kita ngobrolnya. Oh iya. Saya kan ya belum tahu kamu. Saya manggilnya apa ini? Raden. Kan tadi ada bilang raja. Salah satu rajanya ya. Raja dari tikus yang di sana. Saya panggilnya apa ini? Raden. Gak usah. Prabu. Mbah saja. Oh begitu, Mbah Raja gitu. Jangan, Mbah saja. Oh iya Mbah. Terus ini Mbah, kamu ini dari golongan apa? Saya. Saya dulu seperti kamu. Loh, seperti saya ini. Ya. Oh, manusia begitu ya. Dulunya. Ya. Sebentar, maaf. Saya potong sedikit ini ya. Ini kan belum saya kasih apa-apa. Mau gak saya kasih minuman? Ya, kasih saja. Apa ya? Kopi. Ya Sudah, kopi, rokok, makanan ya. Sambil nyemil. Kopi, rokok, makanan ala kamu, semuanya ala kamu. Lengkap. Allah di depanmu itu. Habis datang lagi, lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, sama-sama. Biar lebih enak kita nanti ngobrolnya begitu, Mbah. Sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil makan juga gak apa-apa, Mbah. Sambil saya bertanya-tanya begitu ya. Ya, silakan. Ya. Oh iya, Mbah. Saya kan ya juga belum kenal.
kamu. Lah, Mbah sendiri ini punya nama apa tidak? Punya. Oh. Kalau misal boleh disebutkan, sebutkan ya. Kalau tidak, nanti dikasih nama samaran saja. Begitu ya. Ya, panggil saja Mbak Lana. Oh, Mbah Lana. Ya sudah, Mbah Lana. Terus ini Mbah, secara umur, dulu itu hidupnya di zaman siapa? Waktu masih menjadi manusia seperti saya ini nyata. Saya dulu hidupnya ya di zaman kewalian. Oh, kewalian yang terkenal dengan Wali 9 itu Wali Songo. Ya betul. Oh, iya saya mengerti. Oh ya Mbah. Terus berarti waktu itu Anda juga hidup di zaman kerajaan-kerajaan begitu, Pak? Ya betul. Oh, ya. Ya apa-apa, Mbah. Saya tidak akan menyakiti loh, Mbah. Enggak, saya tahu. Ya alhamdulillah. Ya, resiko saya kalau nanti bohong kan ya terpotong-potong. Ya, kalau memang sudah tahu. Kalau bohong terpotong-potong dan juga meledak ya. Ya, saya tahu. Terus ini Mbah, dari kita tidak terlalu tegang ya. Ya biar lebih rileks, lebih nyantai, lebih slow. Terus dulu waktu Anda hidup dari golongan manusia kok bisa menjadi siluman itu gara-gara apa sih? Ya, kalau boleh dijelaskan. itu ya emang gara-gara dosa saya. Oh, Saya dulu itu segala ilmu punya. oh, Segala dari arah penjuru di Nusantara ini. Saya minta keilmuan. Keilmuan apa saja saya sudah memilikinya. oh, Ya dari situlah kan ya para iblis-iblis yang telah membantu saya kan. Waktu saya meninggal dunia kan, iya, mengambil jatah. Semua rusuk mas saya maupun jasad saya kan dibawa itu. Oh begitu. Ya, jadikan Buddha. Ya dan setelah itu, setelah saya ditawan, setelah saya meninggal, saya dijadikan budak dan dijadikan siluman. Oh begitu. Ternyata prosesnya seperti itu ya. Dan setelah saya dijadikan budak, dijadikan tawanan, dijadikan siluman, siluman tikus, ya saya ditugaskan, ditugaskan di daerah yang kamu maksud itu untuk menjaga kerajaan salah satu situ. Kerajaan hewan-hewan, terutama bagi kerajaan tikus itu sendiri, kerajaan ular, kerajaan ular-ular di sana. Saya ditugaskan, ya, ditugaskan menyesatkan manusia di sekitar situ. Oh, ternyata begitu. Karena saya budaknya, saya jadi tawanannya, dan punya ikatan sama iblis. Ya tidak mau ya saya mengikuti perintahnya. Begitu. Ya mohon maaf ini Mbah ya. Ini kan ya saya dunia manusia dan Anda gaib. Dan ini pun kami siarkan untuk golongan manusia sebagai pembelajaran kalau memang manusianya bisa mengambil hikmahnya nantinya ya. Begitu ya Mbah? Nggak apa-apa ya? Silakan saja. Itu malah bagus. Saya malah suka itu. Oh, ada juga aslinya ingin berbuat kebaikan juga selama ini. Ya. Tapi saya kan ya nggak bisa karena ikatan saya dengan iblis itu. Oh, begitu ya. Ya, tidak apa-apa, nanti dicoba saja kalau memang diizinkan oleh Allah dan diizinkan oleh beliau. Ya siapa tahu kan begitu. Ya, alhamdulillah kalau nanti saya bisa diizinkan ikut seperti kalian. Saya dulu juga seperti kalian, punya agama saya. Loh, pantas ya, Pak. Kamu tadi bilang alhamdulillah juga, Mbak. Ya, tapi agama saya dulu kan belum sempurna. Begitu. Hanya ikut sebatas agama saja. Ya. Tidak menjalankan
isi dari ibadah itu sendiri. Oh. Dan saya melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama itu. Oh. Yang melakukan ritual-ritual keilmuan, kesaktian itu sendiri. Oh, ternyata begitu ya. Saya alhamdulillah jadi mengerti pemahaman baru dari kamu, Mbah. Seperti itu, dan dulu kamu juga beragama. Sambil ngopi, sambil makan juga gak apa-apa, ini ada makanannya komplit, Mbah. Ya, terima kasih. Sambil Matur nuwun. Memberikan kepada pemirsa kata-kata sedikit ya, Mbah. Ya, silakan saja. Ternyata ini pemirsa yang hadir si Raja Tikus dari sana, suatu tempat yang saya maksud tadi, dan alhamdulillah beliau ini dulunya golongan manusia. Jadi alhamdulillah ngobrol kita menyambung, dan tadi sudah disebutkan panjang lebar semua dari golongan manusia kalau mempunyai keilmuan yang sangat banyak itu nanti meninggalnya ya jadi siluman, begitu ya. Ya, benar sekali itu. Ya. Apalagi keilmuan itu kok jalurnya itu jalur golongan iblis ataupun jalur kiri seperti itu. Ya. Tidak hanya dulu, sampai sekarang ya. Seperti itu juga. Oh, sampai sekarang ternyata. Iya. Ya. Ya, nggak apa-apa, Mbah. Terus ini, Mbah. Ya. Saya agak mau nyangkut ke permasalahan utama ya. Poin intinya sambil ngobrol sambil ngopi ya apa-apa kok. Ya. Berarti saya ingin bertanya ini. Jika suatu daerah ataupun suatu tempat yang dihuni manusia itu ada wabah seperti halnya wabah tikus ini. Ya. Itu kan semua kejadian memang sudah kehendak dan izin Allah ya. Ya, benar sekali. Tetapi di balik itu, apakah ada sesuatu hal yang lain, Mbah? Misalnya, kalau yang Anda tahu dan diizinkan untuk ya, kalau diceritakan. Itu sangat ada. Ya, kalau untuk saya sendiri, bagi golongan saya siluman, maupun golongan iblis maupun siluman yang lainnya yang bertempat di kerajaan di sana, ya kan banyak. Ada siluman seperti saya, tikus, siluman belalang, siluman ular juga ada, siluman burung, siluman ular juga ada. Ya untuk kami sendiri, untuk makan, kan dari persawahan itu sendiri. Loh. Tunggu dulu. Tapi bagi saya, yang tugasnya berbeda-beda, ya kami ada tugas untuk menyimpangkan manusia yang di situ, membisik-bisiki supaya keluarlah dari jalur Islam. Itu ada tugasnya. Oh, ada tugasnya sendiri. Tapi untuk kami makan sendiri, di luar dari upah untuk membisik-bisiki manusia itu sendiri. Makan kami kan dari persawahan itu sendiri. Dan makan kami juga sewajarnya. Sewajarnya saja. Setelah kami kenyang, setelah kami makan secukupnya, ya kami kembali ke kerajaan saya sendiri. Dan untuk wabah itu sendiri, itu kan langsung dari Allah, bukan dari saya. Dan untuk wabah itu sendiri, ya karena masyarakat di daerah situ, terutama masyarakat yang kamu maksud tadi, wabah wereng maupun wabah tikus yang menghabiskanlah seluruh dari persawahan pertanian itu sendiri. Yaitu kan langsung dari Allah karena dari perbuatan dosa manusia itu sendiri. Contohnya, di situ kan banyak perzinahan antara saudaranya sendiri. Untuk riba juga banyak. Kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya kan banyak juga. Ya yang paling banyak kan perzinahan antara saudaranya sendiri. Untuk orang lain juga banyak perzinahan, perselingkuhan ke orang lain juga banyak. Ya dari situlah manusia-manusia itu kan diayab sama Allah, diturunkan bala langsung dari Allah, langsung itu. Dan kami otomatis kan kami kan juga bagian
goib Iya. dari Allah Subhanahu wa Iya. taala. Ya kami ditugaskan malaikat juga untuk menghabiskan lah seluruh dari tanaman itu sendiri. Oh. Ya untuk wabah itu sendiri ya kelakuan dan dosa dari manusia itu sekitar sendiri. Oh. Bukan semata-mata dari saya. Oh iya, ternyata saya mengerti yang Anda maksudkan tadi. Alhamdulillah. Ya tolong dibantu. Ini iblis-iblis yang menyuruh saya banyak sekali yang datang ke sini. Ya sudah. Badan saya ya getar semua ini. Ikatanmu dari iblis itu semuanya langsung diputus. Wow. Kamu tertutup tembok, terpagari berapa lapisan iblis yang menyerang ke sini. Otomatis semuanya langsung terlempar dari tangan saya kaku semua ini. Semua tanganmu, ikatanmu jadi sembuh. Wah, sembuh. Kembali normal, fresh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Semuanya fresh, terlepas dari iblis cengkramannya. Wah. Gimana, Mbah? Masih. Sisa-sisa iblis yang menyerang Mbah Lana ini semuanya dihajar, dikembalikan ke tempat asal muasalnya. Wah. Jasa mengganggu Mbah Lana ini untuk berbicara, berkomunikasi. Sallallahu alaihi Muhammad. Apabila ada dari golongan manusia yang ikut menyerang semuanya, dihabisi langsung. Otomatis jadi kuat, Mbah. Wah. Sallallahu alaihi Muhammad. Seluruhnya jadi kuat. Jasad ini jadi kuat dan keadaan ini tidak berefek apa-apa di jasad ini langsung. Wah. Sallallahu alaihi. Gimana, Mbah? Masih? Ya, masih sedikit. Ya sudah. Ya sedikit itu yang masih mengganggu, yang paling kuat, yang paling utama. Semua itu tidak ada yang tertinggal. Sini. Kembalikan. Lempar langsung. Jadi terbentengi, terpagari. Ini normal. Abah. Ya, terima Jasad ini kasih. kembali normal. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Mbak Lana jadi fresh. Bisa memberikan informasi lagi. Gitu kiranya. Ya, terima kasih. Dan juga langsung dibentengi dari semuanya. Wah. Apabila mereka menyerang, otomatis radius 200 meter langsung diledakkan, dilempar ke neraka jahanam. Wah. Masih, Mbah? Sudah, terima kasih. Ya, alhamdulillah, sama-sama. Gimana, Mbah? Masih kaku begitu? Bukan masih kaku. Masih apa? Ya, kalau di manusia ya kesemutan lah. Oh, begitu. Ya nggak apa-apa, sambil gerak-gerakin dikit ya, Mbah. Ya, mohon maaf, Mbah, kalau saya ada. Mohon maaf dulu ya. Kalau saya memanggil panjenengan ini salah. Nggak usah minta maaf. Ya, memang kalau Anda kan ya dulunya golongan manusia dan ini dipanggil oleh golongan manusia lagi untuk memberikan suatu informasi, ya pasti banyaklah dari golongan iblis yang tidak suka dan yang pasti menyerang Mbah Lana, begitu ya, Mbah Lana? Ya, benar sekali. Alhamdulillah, Mbah Lananya pun tahu begitu. Ya apa-apa, Mbah ya. Gak apa-apa. Lanjut lagi. Selalu saja. Ya. Jadi kuat lagi, jasadnya jadi fresh. Sakit-sakitnya hilang semuanya, efek-efeknya dihilangkan lagi, normal, kembali pulih. Sambil ngopi, makan, dan juga masuk saripati obat dari surga untuk Mbah Lana yang paling cocok sekarang ini. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sebentar, Mbah ya, saya ngomong sama pemirsa dulu ya. Ya, silakan. Ya, alhamdulillah pemirsa, ya seperti inilah kalau kita menghadirkan salah satu sosok
Ya, Mbak Lana ini kan dulunya golongan manusia dan sudah ditawan oleh iblis, ya pasti banyak dari golongan iblis yang berwujud iblis maupun yang berwujud dari manusia yang tidak suka sehingga mereka menyerang Mbak Lana dan juga menyerang kami yang di sini. Tapi semua itu tidak apa-apa. Semua kejadian itu memang atas kehendak dan juga izin Allah, begitu Mbah ya? Ya, benar sekali. Begitu pemirsa, semoga para pemirsa mendapatkan manfaat nantinya seperti itu. Terus ini Mbak yang saya mau tanyakan lagi. Ya, Tadi kan Anda bilang di tempat itu banyak perzinahan antar saudara, banyak juga riba, banyak juga yang lainnya lah, dosa-dosa maksiat lainnya. ya. Berarti kalau saya boleh tahu ini, Anda itu yang menugaskan itu awal langsung begitu? Ya, kalau untuk saya sendiri, Mm-mm. dari golongan-golongan saya Mm-mm. yang meminta upah Mm-mm. dari manusia itu sendiri juga ada sebagian. Oh gitu. Tapi untuk azab Mm-mm. dari manusia itu sendiri ya langsung dari Allah, langsung turun di situ. Oh gitu. Yang bekerja ya golongan cahaya. Golongan cahaya kan juga bisa mengutus bagi golongan kami. Iya. Kan seperti itu. Memang pernah disebutkan oleh seseorang dahulu kala seperti itu, golongan cahaya atau golongan malaikat bisa mengutus golongan jin atau siluman atau apa seperti itu. Terus ini Mbah, yang saya mau tanyakan lagi. Tadi kan Anda bilang Ya, padi kan nyata, ya, bentuk nyata ya, secara dari itu nyata padinya. Kok ada kan ini goib? ya. Kok bisa ada memakan goib, kok bisa memakan padi yang nyata dohir seperti itu? Itu Ya gimana bisa prosesnya? saja. Mm-mm. Kalau untuk kami, Mm-mm. goib kan waktu kami nggak kelihatan manusia. Mm-mm. Kalau malam kan manusia nggak bakalan itu ke sawah. Iya. Dan kami kan juga golongan kami kan berjuta-juta triliun goib. Mm-mm. Dan bagi kami, Iya. anak buah kami kan banyak triliunan Mm-mm. jutaan. Iya. Ya kan bisa itu langsung menjadi nyata. Mm-mm. Itu kan bisa saja, gampang saja bagi saya. Begitu. Saya utus saja anak buah saya. Mm-mm. Langsung berubah menjadi nyata. Oh. Dan langsung mengambil jatah-jatah, menggerogoti semua tanaman yang di situ. Oh. Bukan hanya padi saja. Mm-mm. Tanaman-tanaman yang di situ, di daerah situ. Iya. Ya langsunglah dihabiskan saja tanpa Oh. sisa. Begitu ternyata Iya. ya proses dari golongan Anda goib kok memakan tanaman yang secara nyata tadi. Ya untuk goib berubah menjadi nyata. Mm-mm. Kan perlu goib banyak sekali. Iya. Dan untuk kami kan Perlu ini. kerajaan, otomatis ya pasukan-pasukannya kan berjuta-juta triliun. Iya, tepat sekali seperti itu, Mbah. Terus ini, Mbah, Ya, tadi kan Anda bilang ada juga yang meminta upah. ya, Kalau yang meminta upah itu yang seperti bagaimana sih? Kalau boleh saya tahu dan boleh disebutkan. ya untuk yang meminta upah. Iya. Dari golongan kami kan ada yang bertugas membisik-bisiki manusia supaya menyelewenglah di agama mereka. Oh. Dari bisikan-bisikan itu Mm-mm. kan banyak faktornya untuk manusianya sendiri. Oh. Ya dari bisikan itu kan kamu tahu Mm-mm. manusianya itu sendiri kan ya langsunglah menjerumus ke duniawi. Iya. Ya banyaklah membisik-bisiki seperti itu tadi. Bisa berzina sama Mm. saudaranya. Iya. Bisa riba. Mm-mm. Bisa mencari kesaktian kesini ke sana. Iya. Bisa mencari obat dari dukun-dukun. Dari situ iblis-iblis itu kan mengambil upah dari jatah mereka. Mm-mm. Dari bisikan-bisikan itu. Iya. Kalau bisikan itu berhasil, kan iblisnya kan ya kalau sudah waktunya kan mengambil jatah mereka. Iya. Untuk disetorkan sama mbah saya dulu. Iya. Ya, saya mulai mengerti alur ceritanya nih, cerita tadi. Terus ini, Mbah, Anda kan tadi bilang, Ya, Anda mengerahkan seluruh pasukan gaibnya untuk dijadikan nyata. Dan kalau golongan gaib kok memakan nyata, ya tadi kan yang dimakan tanaman. ya,
Selain itu, apakah ada juga yang dimakan dari hal-hal lain, misalnya dari manusianya sendiri? Ya sangat ada. Loh. Dari dia melakukan perbuatan yang hitam, itu kan kebanyakan rusukmanya. Ya. Ya hitam kan ya banyak sekali dikategorikan. Iya. Dari rusukmanya kan diambil. Dari sari-sari tubuhnya. Dari amalan-amalan yang menghasilkan pahala kan diambil dari dia. Begitu toh. Ya kalau sudah seperti itu, sudah diambil semua. Ya kan tinggal apanya saja, tinggal jasadnya saja. Dan itu ya bagian dari perbuatan mereka. Efeknya ya langsung ditawan sama iblis nanti kalau sudah meninggal. Dan untuk azab dari Allah sendiri, untuk manusianya kan ya efeknya banyak, faktornya banyak. Dan untuk azab dari lingkungan itu sendiri kan salah satunya seperti itu. Iya, yang Anda sebutkan tadi ya. Terus ini Mbah, kemarin itu ada rekan kami yang di Jawa Timur sana, yang di timur lah intinya. Di timur tidak perlu saya sebutkan pemirsa. Nanti para pemirsa bisa lihat di Facebook Padepokan Gaul yang dibagikan oleh admin Padepokan Gaul. Itu kemarin rekan kami yang di timur sana. Alhamdulillah untuk beliau kan juga punya persawahan itu. Nah, beliau itu menggunakan air ini untuk disemprotkan ke seluruh area sawahnya. Dan alhamdulillahnya Mbah, itu hama-hamanya tidak ada. Dan juga tanamannya itu gemuk-gemuk. Itu bagaimana? Apakah itu bisa menjadikan salah satu solusi dari golongan manusia yang sudah diazab oleh Allah melalui wabah tersebut? Apakah bisa apa tidak? Ya kalau untuk itu sendiri bisa. Tapi kalau sudah diazab dan dikasih air itu juga bisa. Tapi itu sendiri kan manusianya dulu berubahlah, bertobat menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Tapi untuk manusianya sendiri jika tidak melakukan perbuatan yang saya sebutkan tadi, benar, dan memakai air itu, ya air itu kan dari beliau, Sang Yang Nucayaning Nirwana. Lu panjenengan tahu juga ya, saya tahu, saya goib. Air itu kan isinya juga bukan dari golongan saya yang membantu, tapi golongan cahaya. Dari situ kan disemprotkan ke tanaman itu sendiri. Ya efeknya kan bisa jadi dari lingkungan tanaman itu sendiri kan dijaga, dipagari dari golongan cahaya itu sendiri, supaya tidak bisa dimasuki wabah maupun tidak bisa dimakan secara kebanyakan lah bagi golongan kami. Itu kan salah satunya. Terus untuk tanaman kok bisa besar-besar, bisa rindang, bisa banyak hasilnya. Kan membantu juga kan dari golongan cahaya itu sendiri. Begitu. Dari golongan cahaya itu sendiri. Kan manfaatnya kan beribu-ribu lah. Tergantung dari manusianya itu minta hajat apa. Yang penting kan minta ke Allah. Tapi mintanya juga tidak dalam kemaksiatan. Dari golongan cahaya kan ya bisalah membantu seperti itu. Ternyata begitu. Dan Anda juga itu menahu juga ya tentang seluk-beluk golongan cahaya. Seperti itu. Ibaratnya beginilah. Monggo. Dari golongan kami juga tidak berani lah kalau sudah ada pagar. Apalagi yang memagari itu kan dari cahaya langsung dari beliau. Ya otomatis dari golongan siluman yang mau masuk ke lahan itu kan juga berani, bakal kepanasan sendiri. Bisa dihajar langsung di tempat. Iya, saya paham ternyata. Dari tanahnya sendiri yang mulanya kering, tidak ada air. Ya dari golongan cahaya kan bisa membantu lah. Entah dari mana, dari hujan, dari aliran sungainya itu ya tiba-tiba ada menjadi yang menjadi gitu deras lah. Tanahnya sendiri juga bisa menjadi subur. Ya kan beribu-ribu manfaat dari air itu. Dan itu semua Mbah, sebentar saya sagak sedikit ya.
kalau dimasukkan ke dalam akal manusia yang sangat terbatas ini, pasti itu tidak bisa dicerna oleh golongan manusia Iya, ya. tidak bakalan bisa. Ternyata Ya manusia begitu, kalau pemirsa. di dalamnya masih hitam ya nggak bakalan menerima. Ya nggak bakalan mungkin. Masa iya, masa iya, masa iya. Akal manusia kan ya cuma segini. Iya. Tidak ada apa-apanya langsung dari Allah. Iya, benar. Iya, Bang. Ya, tapi kalau manusia yang tidak memakai akal lah, segala menyerahkan semuanya ke Allah. Iya. Melakukan sesuatu itu dari hati. Ya, Iya. Allah ya bisa saja mengasihi apa aja ya yang dia minta ya bisa saja. Oh, begitu malahan prosesnya yang baik dan menurut panjenengan begitu ya. Ya tidak usah lah. Ya kalau misal ada orang sudah mendengarkan dakwah di media ini, ya cepet-cepetlah lah, nggak usah kemana-mana, ke dukun atau kemana. Ya ke sini saja, mesen bagaimana caranya, nggak usah mikir, kebanyakan mikir. Justru ya kan? kadang bentar Mbak, kebanyakan mikir itu nanti ya iya. mudah tergelincir lagi begitu. Iya. Oh, iya ya Mbak ya. Terima kasih Mbak atas pesannya. Anda juga banyak mengetahui juga ternyata Mbak ya dari golongan saya, golongan panjenengan sendiri, golongan semuanya, dan juga Anda itu mengetahui mereka bekerja itu dalam hal apa saja ya, mengerti, saya tahu. Tapi bagi golongan saya sama golongan itu kan tugasnya berbeda-beda. Yang penting saya tidak mengganggu kan, saya nggak bakalan diganggu. Oh begitu. Iya. Ternyata, iya saya paham. Bagi golongan saya yang sudah ada di tubuh manusia, ya kalau sudah diminumi air itu kan ya tahu resikonya. Bagaimana itu resikonya kalau boleh saya tahu? Ya. Contoh kecilnya langsung muntah-muntah. Tubuhnya langsung mengalami kepanasan, mengalami apa itu ya. Yang di akal manusia lah. Iya. Ya itu terus waktu manusianya berproses seperti itu, golongan panjenengan ini keluar begitu. Iya. Apakah keluar apa masih di dalam? Ya yang besar-besar ya ada. Itu kan ya harus ditobati dulu. Oh iya. Ya kalau ibaratnya manusia sudah bergerak, sangat kuasa sekali, ya kan perlu proses, nggak langsung celing seperti kaca bersih kan nggak bisa. Iya benar, tepat sekali Mbak. Anda ini memang ya kalau menurut saya ya dulunya mungkin seperti pujangga dahulu kala waktu Anda hidup, mungkin saja kan saya tidak tahu. Ya saya dulu itu di ajaran wali saya juga diajarkan dulu. Saya itu juga ikut. Yang boleh disebut saja ya. Iya. Yang boleh disebutkan saja, monggo disebutkan. Yang tidak boleh tidak usah, begitu maksud saya. Ya saya dulu itu kan ya, keilmuan saya kan sudah banyak. Saya kan juga dulu kan ya iseng-iseng lah, mengikuti ajaran dari beliau-beliau itu. Proses saya masuk Islam kan ya dari beliau-beliau itu ya. Tapi setelah saya masuk Islam ya kan saya sudah menjelaskan tadi, saya cuman ke Islaman saja, lebih menekuni keilmuan saya. Oh ya, tadi ada menyebutkan di awal tadi, ya nggak apa-apa Mbah. Semua itu kan proses, dan semua kan terjadi kejadian apapun, entah itu wabah, entah itu apapun, pemirsa itu memang sudah mutlak settingan Allah, kehendak Allah, dan juga diizinkan oleh Allah. Kalau Allah tidak berkehendak dan tidak mengizinkan, semua tidak akan terjadi, walaupun dari golongan manusia atau golongan gaib yang bekerja itu berusaha susah payah pasti tidak akan terjadi, begitu ya Mbak? Iya, ya saya sampai sini saya juga gak percaya aslinya. Alhamdulillah, kok bisa gak percaya? Ya iya. Ya saya proses jadi manusia, menjadi suluman. Iya. Sampai bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya kok saya bisa sampai sini kan ya ada tanda tanya di balik itu. Ya itu semua kan juga dari kehendak Allah. Ya memang. Ya. Terus ini Mbah, ya saya mau tanyakan satu hal lagi nih. Bagi golongan manusia yang terkena
suatu wilayah yang dihuni oleh manusia itu Ya, terkena wabah seperti tadi golongan panjenengan, itu cara mengangkatnya itu bagaimana? Apakah mereka harus bersama-sama atau bagaimana? Kalau Anda bisa menjelaskan, monggo. ya, seharusnya ya Solusinya. kalau saya bisa kasih solusi ya harus bertobat. Oh. Nggak usah melakukan perbuatan itu lagi. Dilepaskan semuanya. Ya Allah memberikan azab ke suatu daerah itu sendiri kan. Tidak asal muasal Allah langsung ngasih azab tanpa dari kejadian itu. Ya kan dari daerah situ kan sudah keterlaluan lah. Ya sudah diingatkan beberapa kali, tapi masih melakukan itu. Ya tinggal menunggu saja. Begitu. Dan solusinya tadi harus bertobat satu wilayah itu semuanya, begitu ya? Iya. Tanpa ada sesuatu unsur yang dipaksakan, begitu pemirsa solusi dari Mbah Lana ini. Ya kalau untuk azab misal tanaman itu sendiri ya kan masih kecil. Dari manusianya sendiri kan ya untuk mencari rezeki kan bukan dari situ saja. Ya kalau terus dilakukan ya bisa-bisa ya seluruh di daerah itu ya langsung hilang kan bisa jadi. Oh, begitu. Iya. Malah kalau memang kemaksiatan itu dilanjutkan terus menerus berlanjutan lah intinya. Next time terus. Lah itu malah bisa lebih besar lagi nanti ya. Iyalah. Ya kan sudah diperingatkan kecil lah. Ya kalau orang yang sudah dijewer lah, tapi ya enggak nyadar atas kesalahannya. Iya. Ya langsung saja lah manusianya itu ya langsung misal contohnya langsung ditabrak tronton atau truk kan ya langsung lenyap. Iya, contohnya seperti itu. Begitu ya. Iya. Iya. Masuk akal juga Mbah yang disampaikan panjenengan. Karena memang dulunya basic Anda itu manusia kok ya. Jadi nyambung begitu ngobrolnya. Terus ini Mbah, Anda kan dulunya golongan manusia dan berubah menjadi siluman. Ini juga ada tawaran. Kalau memang panjenengan sendiri itu mau sukarela, dan kalau soal diizinkan insya Allah diizinkan. Kalau memang belum dari golongan pesugihan. Ya, untungnya saja dulu ya. Saya tidak berani menyentuh apa itu dari perbuatan pesugihan. Oh, gitu. Ya. Iya Mbah, nggak apa-apa. Ya, untuk dari golongan cahaya ya mengizinkan saya. Ya sudah, kalau memang panjenengan mau sukarela dan juga ada pasukannya yang mau juga, ada teman-temannya, monggo ditarik sekalian. Pasukan saya yang mau ikut dengan saya saja, sini. Sudah semua menjadi satu, ikuti kata-kata saya Mbah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Min kulli dzanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah semakin jelas, semakin terang, semakin dalam masuk. Jika berbohong, berdusta, berzina, atau pura-pura, tematus, terpotong-potong, terlempar ke neraka jahanam. Allah. Syariat Islam semuanya komplit serta syahadat, istighfar, sholawat dan juga seluruh kalimat dari beliau sampai diamalkan semuanya komplit masuk. Allah berubah jadi manusia lagi otomatis. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Keislaman ini langsung tertutup, tidak bisa dilihat dari golongan selain dari pasukan beliau. Allah.
Alhamdulillah. Dan juga seluruh keilmuannya langsung di-upgrade 10.000 tingkat daripada iblis yang menyerang dari panjenengan Mbah Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada yang menyerang lagi? Sisa-sisa tadi. Oh, begitu. Banyak sekali ya ternyata. Semua kotoran-kotoran saya keluar semuanya. Kembali ke asalnya. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, sama-sama Mbah. Anda sudah diizinkan berbicara di sini, menyampaikan dari apa yang selama ini mengganggu dari masyarakat yang kemarin saya datangi gitu. Terus ini Mbak, saya mau tanya satu hal lagi ya. Apakah ada dari golongan iblis yang berwujud manusia juga itu mendompleng dari suatu wabah tersebut? Ada apa tidak? Banyak juga. Oh. Ya daerah situ kan ya, yang kesetanan kan banyak juga. Oh. Ya putih yang dibalik hitam kan banyak sekali juga. Oh ya, begitu ternyata. Ya. Dan itu malah mendompleng wabah begitu. Iya. Otomatis itu. Ya sudah. Terus ini Mbak, satu hal lagi nih. Bagi golongan manusia yang sudah maupun yang belum terkena suatu wabah, itu apakah ada pesan dari panjenengan begitu? Ya, untuk pesan saya ya. Kalau kalian sudah melakukan itu, sudah terlanjur, ya langsung sadarilah perbuatan itu. Kalau perbuatan itu ya salah, tinggalkan, segeralah bertaubat. Serahkan semuanya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kejadian, segala suka duka itu semuanya kan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya. Ya kalau untuk yang sudah mengikuti beliau, ya diistiqomahkan saja. Ujian itu pasti ada, datang bertubi-tubi. Ya namanya manusia masih hidup. Ya ada saja ujian yang datang. Ujian ini selesai, nanti akan ada ujian lagi. Ujian itu kan berputar terus. Ya bagi kalian yang sudah ikut dengan koridor beliau, ya beruntung saja. Kalian sudah dibekali pedoman supaya bisa menyelesaikan masalah itu kan bagaimana. Ya, seperti itu. Semua masalah kan mesti ada jalan keluarnya. Terima kasih Mbak Lana atas pesan-pesan yang disampaikan kepada golongan manusia. Terus ini Mbak Lana, saya menanyakan ini ke pribadinya jenengan. Setelah mengikuti menjadi pasukan beliau itu bagaimana rasanya? Ya, untuk saya sendiri alhamdulillah patut saya syukuri. Semua kan sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dari saya sendiri ya, yang namanya saya manusia ya, tidak menyangka saja. Ya alhamdulillah, terima kasih. Masih diizinkan ikut dengan beliau. Masih diizinkan untuk berjuang. Terus ini Mas Mbak Lana setelah ini nanti bertugas berjuang apa langsung pulang ke atas apa bagaimana? Berjuang dulu? Ya, saya diizinkan berjuang lagi. Ya alhamdulillah, disyukuri ya Mbak Lana. Ya alhamdulillah. Oh ya Mbak Lana, sebentar ya, saya tak gini. Kan di sana ada suatu tempat yang saya bayangkan ini ya Mbak Lana. Ya. Nah, sebelum panjenengan nanti ke mana-mana dengan izin beliau, tolong di daerah sekitar situ difokuskan dulu ya. Ya. Semoga saja kalau memang nantinya ya tidak perlu saya sebutkan begitu ya. Nah setelah itu monggo nanti jenengan
berjuang kemana saja, monggo. Gitu ya, Balada. Saya bersihkan dulu tempat ini. Ya. Alhamdulillah. Begitu kiranya pemirsa. Oh ya, ngomong-ngomong Mbak Lana. Ya. Kalau sudah jadi manusia ini, manusia seperti kami yang di sini begitu pakaiannya, apa gimana? Kan, saya, ya kamu tahu, rompi-rompi kerajaan seperti Iya. itu. Oh, ya, mengerti saya Mbak. Ya. Berarti Anda dulu salah satu penggawa pasukan gitu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ataupun panglima begitu ya. Kalau panglima enggak. Ya, di bawahnya saja. Ya. Ya sudah, Mbak Lana, disyukuri ya. Ya. Terus apakah masih tersambung ikatannya dengan iblis-iblis itu? Alhamdulillah otomatis sudah terputus semuanya. Sudah terputus. Apakah menawan juga Mbak Lananya dulu? Ya kalau untuk saya sendiri ya ditawan, tapi untuk sekarang ya sudah kembali seperti semula. Ya, apakah waktu Anda memakan selain dari padi-padi yang nyata itu, apakah memakan dari manusia yang gaibnya? Sekali saya. Sudah dikembalikan? Sudah semuanya. Ya sudah, terima kasih banyak. Yang dilakukan langsung jadi pahala buat Mbak Lana. Alhamdulillah, terima kasih. Bisa dirasakan langsung ya. Ya. Di Mbak Lana, monggo kalau mau melanjutkan berjuang. Ya, saya pamit dulu. Ya, sama sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana? Sama yang negatif dalam tubuh anak ini dikeluarkan sekalian, dibawa keluar ya Mbak. Ya, tubuh kamu juga. Ya, nggak apa-apa, terima kasih. Ya udah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas Hamid? Alhamdulillah. Seger. Alhamdulillah pemirsa, begitulah kiranya tadi kami sudah berbicara panjang lebar dengan salah satu sosok raja dari Hamatikus tadi, itu Mbak Lana. Dan alhamdulillah tadi saya sempat menjelaskan di tengah video kami. Tadi memang ada testimoni nyata, yaitu di grup Facebook dari Padepokan Gaul itu, testimoni nyata dari rekan kami yang di daerah timur sana. Itu alhamdulillah beliau sudah paham dan sering menggunakan air zam-zam ini bukan hanya untuk diri kita yang manusia, makhluk yang nyata ini, tetapi juga untuk makhluk yang nyata lainnya seperti halnya tumbuhan, seperti halnya tanaman, ataupun yang lainnya begitu pemirsa. Dan alhamdulillah manfaatnya pun ada sampai ditestimonikan. Dan semoga saja pemirsa yang menonton konten kali ini mendapatkan manfaat begitu kiranya. Amin. Dan kami yang di sini pun mohon izin, mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, kurang sopan, kurang berkenan, dan juga ada kesalahan semua kami yang di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebaikan itu mutlak sumbernya datangnya dari Allah. Dan kami di sini pun tidak bisa apa-apa. Gitu. Kebenaran pun datangnya dari Allah, bukan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.